sobat-sobat, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi dari saya. Episode yang ke-44. Apa kabar? Selalu katakan yes, fantastik, luar biasa. Salam damai, salam optimis. Yes. Hari ini saya akan berbagi bagian kelima dari kisah Frances Fanny Crosby, ratu himne Kristen yang sangat terkenal dan juga menghasilkan karya-karya puisi dan himne sampai 8.000 lebih. Wanita tunanetra, tetapi hidupnya menjadi mukjizat bagi dunia, khususnya bagi orang-orang buta dan juga bagi kita. Di bagian yang kelima ini adalah fase terakhir sebelum ia wafat. Dalam hidupnya kita ditantang, mau milih yang mana? Ada hal yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Sebagai orang Jawa, orang Batak, kulit sawo matang, sebagai laki-laki atau sebagai perempuan dan lain-lain, mungkin sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Begitu juga ketika Fanny Crosby sejak umur 6 hari harus mengalami kebutaan. Siapa yang salah? Dia atau orang tuanya? Tapi Yesus bersabda, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan benar. Sebab itulah ada hal-hal yang bisa kita robah. Bagaimana kita bisa berprestasi, bagaimana kita bisa memberikan sumbangan bagi kehidupan ini. Sekalipun kita buta, sekalipun kita ringkih. Inilah yang dilakukan oleh Fanny Crosby. Sekalipun ia buta, tetapi jiwanya begitu bahagia. Jiwanya begitu bersukacita, merasakan banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Yang boleh dia nikmati, yang boleh dia persembahkan. Bahkan belum tentu orang lain memilikinya. Inilah yang ia rasakan, yang ia berikan kepada kita, bahwa kebutaannya bukanlah menjadi halangan bagi seseorang untuk memuliakan Tuhan, untuk berkarya, untuk memberikan karya-karya yang baik bagi sesama, bahkan bagi dunia ini. Ia tidak menangisi dan menyesali dirinya. Ia tidak menangisi dan menyesali kebutaannya. Dan dia juga tidak mau dikasihani. Tetapi melalui kebutaannya, melalui ketidakberdayaannya, ia melihat, ia akan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup ini memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan, bagi sesama, bagi dunia, atau mungkin bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti Crosby. Ini berarti dia menjadi pribadi yang telah menemukan integritas diri. Integrity, ia menemukan keutuhan dirinya. Dan bukan orang yang mengalami atau pribadi yang mengalami kekecewaan, keputusasaan, merasa tak berarti, despair.
Tapi justru sebaliknya, dalam kebutaannya itulah dia merasakan betapa Tuhan banyak memberikan kekuatan, talenta pada dirinya. Fani belajar dari sang guru sejati, Yesus, yang hidupnya mengalami integritas dan bukan kekecewaan, bukan putus asa, bukan kehampaan. Orang yang mengalami integritas dan keutuhan jiwa mampu berdoa untuk orang-orang yang menyakiti, untuk orang yang meludahi, untuk orang yang menampar, untuk orang yang mempermalukan, untuk orang yang menghujat dirinya, bahkan membunuh dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, mengapa bisa berdoa seperti itu? Karena Yesus mengalami keutuhan jiwa, memiliki integritas diri, bukan kekecewaan, bukan keputusasaan. Itulah sebabnya ia mampu berdoa untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Karena dia selalu berpesan, taburkanlah dan berbuatlah selalu kebaikan kepada semua orang, terutama kepada orang-orang jahat, karena merekalah yang jauh lebih membutuhkan, dan itulah doanya. Maka setelah berdoa itu, ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan setelah berkata itu, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, kita punya guru sejati, guru yang tidak kecewa terhadap kehidupan, guru yang tidak putus asa menghadapi berbagai rintangan, ancaman, bahkan kematian atas dirinya. Karena sang guru mengalami integritas diri. Itulah yang terjadi pada Fani. Ketika orang-orang berkata, ia seorang wanita buta tapi mampu menghasilkan puisi dan himne-himne yang begitu banyak, ribuan puisi dan himne ia ciptakan. Apalagi kalau ia dapat melihat apa yang ia katakan. Jika aku harus memilih, aku tetap memilih menjadi orang buta. Karena ketika aku mati, orang yang pertama dan wajah yang pertama aku lihat adalah wajah Sang Juru Selamatku. Sang Juru Selamat yang penuh dengan berkat. Maka aku memilih tetap buta. Jangan dikira orang yang celik matanya jauh lebih beruntung daripada orang buta. Bagi Fani, kebutaannya adalah keuntungan bagi dirinya. Itulah sebabnya ia bersyukur menjadi orang buta seumur hidupnya. Karena itu adalah kehendak Allah. Sehingga melalui kebutaannya itu ia ingin memuliakan Allah. Ia ingin menyatakan Allah sedang berkarya dalam dirinya. Ia ingin mengatakan bahwa Allah pun mencintai dan begitu menghormati ciptaannya yang buta. Itulah sebabnya ia tidak tergoda dengan berbagai tawaran-tawaran dan keindahan-keindahan yang dunia berikan. Justru karena kebutaan itulah ia punya waktu yang banyak untuk menciptakan himne-himne dan puisi-puisi pujian kepada Sang Pencipta. Sebab itu, jika ia tidak buta,
Mungkin ia akan terpencut, mungkin ia akan terpesona, mungkin ia akan larut dalam keindahan dan kecantikan tawaran-tawaran dunia ini. Dan akhirnya ia tidak punya waktu untuk merenung, untuk membuat lagu, untuk menciptakan puisi yang menyatakan karya Allah. Hebat toh, seorang buta yang justru dapat merasakan kasih dan karya Allah di dalam dirinya. Itulah sebabnya ia bersyukur dengan kebutaannya itu. Ia punya waktu yang banyak menciptakan lagu-lagu, menciptakan pujian yang dapat menguatkan orang lain ketika lengah, ketika lemah, ketika putus harapan, ketika tak berdaya. Itulah sebabnya bersyukur dengan kebutaannya dan justru mengingatkan kita bahwa dia bahagia dengan kebutaannya, dengan keterbatasan penglihatannya. Ia menciptakan lagu dengan syair-syair yang begitu indah. Blessed Assurance, yang diterjemahkan di dalam Kidung Jemaat nomor 392, ku berbahagia. So, sobat-sobat yang merasa tidak disayangi Tuhan, yang merasa mendapat kutukan dari Tuhan, yang merasa dibenci oleh Tuhan, yang merasa dijauhi oleh Tuhan, karena mungkin kondisi disabilitas tubuh kita rasakan iman dari Fanny Crosby. Syair-syairnya begitu indah. Yuk kita nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
My Story, My Song. Lagunya adalah riwayat kehidupannya. Itulah sebabnya seorang presiden Amerika, Grover Cleveland, dengan senang hati meminta supaya ia diperkenankan memberi tanda tangan pada autobiografi Fanny Jane Crosby. Karena Grover Cleveland sejak umur 17 tahun sudah begitu terpesona, begitu terinspirasi oleh karya-karya Fanny Crosby. Itulah sebabnya ketika Fanny Crosby mengajar di New York Institute for the Blind, ia mengikuti pelajaran menyanyi yang dilakukan oleh Fanny Crosby, dan dia senang untuk mentranskrip puisi-puisi yang dibuat oleh Fanny Crosby. Dan dia pernah berkata, jika suatu saat aku jadi presiden, aku akan memberi tanda tanganku kepada buku autobiografinya. Dan mukjizat itu terjadi. Ketika ia menjadi presiden, ia tidak lupa akan janjinya ketika diucapkan di New York Institute for the Blind untuk ibu gurunya, guru rohaninya, Fanny Crosby. Kematiannya adalah sebuah cerita. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Betapa hebatnya seorang buta yang tidak menemukan kekecewaan dalam kebutaannya. Dan dia melihat apa yang Allah kehendaki dalam kebutaannya. Usia yang Tuhan anugerahkan pada dirinya, 95 tahun, telah dia tumpahkan dengan karya-karya yang hebat. Dia menjadi mukjizat bagi orang-orang buta, supaya orang buta jangan menemukan kekecewaan, keputusasaan, tetapi dapat melihat Allah yang berkarya, Allah yang melihat bahwa orang buta pun berarti di hadapannya, bahwa orang buta dapat memberikan sesuatu yang bermakna bagi dunia, bagi orang yang celik matanya sekalipun. Karena seringkali ketika kita celik matanya, sebuah puisi pun tidak mampu kita buat. Kehidupannya adalah rangkaian pujian dan puisinya bagi kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menyanyikan himne-himnenya, sesungguhnya itu menceritakan sebuah cerita hidupnya, sebuah cerita tentang imannya, sebuah cerita tentang harapannya, sebuah cerita tentang doanya. Apa yang ia katakan? Setiap saat, setiap ia membuat himne yang menjadi inspirasi dalam hidupnya adalah karena Tuhan itu baik dan selalu menjadi inspirasi baginya. Oke, sobat-sobat, ayo pelajaran yang indah, filsafat hidup yang mendalam dari seorang wanita buta yang berarti bagi kita. Salam damai, selamat berkarya, hidup kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya.